Bikin pukis sendiri di rumah yang rasanya enak dan tetap empuk meskipun udah dingin. Hai semuanya, nah seperti yang aku bilang di awal tadi, hari ini tuh aku mau bikin pukis yang rasanya tuh enak dan teksturnya tuh akan tetap empuk kayak gini meskipun udah dingin. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja ya kita ke cara pembuatannya. Nah kita campurin dulu 140 gram gula, kemudian 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telurnya aja. Kemudian kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam biar rasanya tuh balance. Lalu kita akan mixer, ini pakai kecepatan rendah aja soalnya nge-mixnya cukup sampai gulanya larut dan agak mengembang seperti ini. Pasti ada yang nanya, kalau nggak pakai mixer gimana kak? Boleh banget teman-teman mix menggunakan tangan, asalkan adonannya itu inget gulanya harus tercampur dan sampai agak mengembang putih pucat seperti di video. Nah kita balik lagi ke adonan telur yang udah mengembang tadi, kemudian kita akan tambahkan secara bertahap dan bergantian tepung terigu dan juga santan. Untuk tepungnya sebanyak 250 gram, aku pakai tepung terigu protein sedang, dan untuk santannya sebanyak 250 ml. Ini di mixer menggunakan kecepatan rendah saja, dimasukkan bergantian seperti ini ya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk dan setengah sendok teh vanili. Ya, biar kuenya tuh nanti agak wangi gitu, nggak terlalu amis gitu. Terus terakhir kita tambahkan setengah sendok teh ragi instan dan 1 sendok makan margarin. Oh iya teman-teman, tadi aku lupa nih bilang, untuk santannya di sini aku pakai santan dengan kekentalan sedang ya. Jadi rasanya tuh agak gurih, tidak terlalu gurih medok banget. Tapi kalau kalian mau gurihnya tuh medok, boleh pakai santan kental. Dan untuk santannya juga di sini nggak aku masak ya, soalnya biasanya langsung habis gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau sisain sampai besoknya, itu santannya biar lebih awet, kalian bisa masak dulu ya sampai mendidih, tunggu dingin dulu baru campurin ke adonan. Nah, setelah adonannya di mixer hingga tercampur rata, di sini aku bantu lagi aduk menggunakan spatula untuk memastikan aja kalau adonannya itu udah bener-bener rata. Nah, ini adonan pukisnya udah selesai ya sebenarnya teman-teman, tapi sebelum kita panggang, di sini adonan pukisnya itu akan kita simpan dulu sambil ditutup seperti ini. Ini akan kita diamkan selama 1 jam. Nah ini tuh adonannya kita diamkan kayak gini selama 1 jam supaya raginya itu bisa bekerja dengan lebih maksimal. Jadi tekstur pukisnya itu nanti bisa empuk dan juga lembut. Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya. Adonannya akan muncul banyak buih setelah didiamkan selama 1 jam. Kemudian ini akan kita aduk kembali menggunakan spatula supaya gelembung atau udara yang ada dalam adonan pukisnya bisa hilang atau bisa keluar. Nah setelah gelembungnya hilang seperti ini adonannya sudah selesai. Sekarang bisa langsung ke tahap untuk memanggang. Nah sebelum adonannya dipanggang, kita panaskan dulu nih cetakannya. Panasinya pakai api sedang ke kecil aja ya, jangan pakai api besar banget, soalnya kalau terlalu panas nanti asapnya terlalu banyak dan nanti adonannya itu bakalan cepet gosong di bagian bawahnya. Nah di awal tadi tuh aku cetakannya terlalu panas, kalian bisa lihat muncul asapnya banyak banget pas aku oles pakai margarin. Nah setelah dioles tuh aku diemin dulu beberapa saat supaya panasnya tuh pas. Baru kemudian aku tuang adonan isi 3/4 bagian, aku biarin dulu muncul gelembung yang banyak kayak gini. Ini aku panggangnya dari awal sampai akhir tuh pakai api kecil ya teman-teman. Nah terus di sini aku kasih topping, aku pakai topping keju, kemudian aku tutup dan aku tunggu sampai atasnya matang seperti ini. Nah kalau atasnya itu udah kering artinya udah matang, ini bisa langsung diangkat dan kita lanjut lagi tuang sisa adonan yang masih sisa. Dan untuk yang kedua ini aku pakai topping meses ya. Kalau kalian mau ganti dengan yang lain atau mau pakai full keju juga bisa banget, sesuaikan aja dengan selera. Nah udah, ini tuh tinggal kalian tutup dan tunggu lagi sampai pukisnya tuh benar-benar matang. Kalau udah matang kayak gini, ini udah bisa langsung diangkat. Untuk satu resep ini aku pakai cetakan kurang lebih diameternya 7 cm ya teman-teman, kalau nggak salah ingat. Ini menghasilkan 12 buah pukis yang cukup besar ukurannya menurut aku. Hasilnya juga matang merata banget, dan kalau misalkan kalian mau bikin yang lebih banyak, bisa bikin 2 kali resep, 3 kali atau 4 kali resep, atau sesuaikan aja dengan kebutuhan. Asli ini tuh rasa pukisnya enak, teksturnya tuh bakalan tetap empuk meskipun udah dingin, ini bakalan tetap empuk. Cocok juga nih kalau mau dipakai buat ide jualan juga. Tapi kalau mau buat dijual, aku saranin santannya kalian masak dulu ya sampai mendidih. Kalau udah mendidih kalian biarkan dingin, baru kemudian campur ke dalam adonan. Kenapa sih santannya tuh harus dimasak? Ya supaya pukis yang kalian jual itu lebih awet dan lebih tahan lama. Biar pukisnya tuh nggak cepet basi gitu loh bun, maksudnya. Next, enaknya kita masak apa lagi ya kira-kira? Dan kalian jangan lupa buat cobain resepnya juga ya. Kalau udah nyobain, komen di bawah.